إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita umat Islam untuk beramal saleh dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka saling berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Allah juga menyebutkan bahwasannya penduduk surga masuk surga karena amalnya. Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Karena sesungguhnya ya akhal Islam, amalan itu adalah hakikatnya nutrisi dan kekuatan untuk iman kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ighathatul Lahafan menyebutkan bahwasannya agar hati menjadi sehat, di antaranya yaitu dengan cara menjaga stamina hati kita. Dan menjaga stamina tiada lain, kata beliau, kecuali dengan beramal saleh. Dengan kita solat, dengan kita berpuasa, dengan kita membaca Al-Quran dan zikir, dengan kita banyak beramal soleh yang lainnya. Faya ummatul Islam, terlebih mereka yang hidup di akhir zaman seperti kita, yang banyak sekali fitnah-fitnah yang melanda. Rasulullah sangat menekankan amalan soleh di zaman-zaman seperti itu. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, bahwa suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan wajahnya merah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzila minal khazain. La ilaha illallah, fitnah apa yang diturunkan di malam ini dan perbendaharaan apa yang diturunkan di malam ini. Kemudian Rasulullah bersabda, man yuqidli sahibal hujar, siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi di akhirat ia telanjang, kata Rasulullah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan sebuah faidah yang agung, yaitu bahwa ketika di masa fitnah melanda, kita sangat dianjurkan untuk banyak bertakarub kepada Allah, untuk banyak beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lail. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Segeralah, kata Rasulullah, untuk beramal saleh sebelum datangnya fitnah bagaikan bagian malam yang sangat gelap gulita.
Di waktu pagi seseorang dalam keadaan mukmin, di waktu sore ia telah kafir. Di waktu sore ia masih mukmin, di waktu pagi ia sudah kafir. Ia menjual agamanya untuk meraih kesenangan kehidupan dunia. Di situ Rasulullah SAW berkata, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah dengan amal. Mengapa? Karena kata para ulama, karena dengan amal salihlah kita akan selamatkan diri kita dari fitnah. Seseorang yang menyibukkan waktu-waktunya untuk berilmu dan beramal, untuk ilmu dan amal, ia akan selamat dari fitnah. Tapi ketika seseorang tidak sibukkan dirinya dengan beramal saleh, dengan menuntut ilmu, ia akan terjerembab ke dalam fitnah yang sangat dahsyat. Faya ibadallah, maka kewajiban kita ya akhal Islam untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu-waktu kita untuk beramal saleh. Karena apabila waktu tidak kita gunakan untuk itu semuanya, maka kebinasaan yang akan menghampiri diri kita. Umat al-Islam, amalan-amalan saleh itu sangat kita butuhkan. Bahkan itu adalah merupakan kebutuhan hidup kita. Kita lebih butuh kepada amal saleh daripada kepada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman untuk kehidupan badan kita. Sedangkan amalan saleh adalah untuk kehidupan hati kita. Maka ya akhal Islam, kita ingin agar amal saleh itu sesuatu yang menghiasi hari-hari kita dan waktu-waktu kita. Maka kita wajib bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Ummatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah sebutkan bahwasannya kita sangat dianjurkan ketika fitnah melanda di akhir zaman ini. Apa di antara amalan tersebut ya akhal Islam? Yang paling agung, yang paling besar, yaitu istiqamah. Istiqamah di atas ketakwaan dan keimanan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Nasa'i dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha." Umat Islam ini, kata Rasulullah, dijadikan kebaikannya di generasi pertamanya dan generasi akhirnya akan ditimpa musibah dan bencana, kata Rasulullah. Sataji'ul fitan, nanti akan datang fitnah, fayuraqiqu ba'daha ba'dha, yang menjadikan fitnah setelahnya lebih ringan lebih berat dibandingkan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah, datanglah fitnah, kata Rasulullah. Fayaqulul mu'min, si mukmin berkata, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan aku. Thumma tankashif, kemudian fitnah itu pun pergi, kata Rasulullah. Thumma taji'ul fitnah, lalu datang fitnah yang lainnya. Fayaqulul mu'min, si mukmin kembali berkata, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan aku. Lalu Rasul bersabda, faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Siapa, kata Rasulullah, yang di zaman fitnah ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan pergaulan yang ia suka untuk didatangi dengannya. Dua amal yang Rasulullah berikan kepada kita untuk umat akhir zaman. Yang pertama, kita usahakan bagaimana kita istiqomah sampai akhirnya kematian mendatangi kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Yang kedua, amalannya yang agung, yaitu kita berakhlakul karimah, berakhlak yang baik kepada manusia. Sebagaimana dalam hadis tadi, ia mendatangi manusia dengan perbuatan yang ia suka untuk didatangi dengannya. Apabila ia suka untuk didatangi dengan senyum, dia akan tersenyum kepada manusia. Apabila dia suka manusia bersopan santun kepadanya, ia pun berusaha untuk bersopan santun kepadanya. Itulah ya akhul Islam, amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sebutkan tadi, seseorang di waktu pagi dalam keadaan mukmin, di waktu sore ia telah kafir. Para ulama menyebutkan yang dimaksud kafir di sini ada dua makna. Kafir yang pertama kafir besar yang mengeluarkan dari Islam, atau yang kedua yaitu kafir kecil berupa maksiat kepada Allah. Dan kita dapatkan di zaman ini, di waktu pagi ia salat subuh, ia berzikir kepada Allah. Di waktu siang atau sore ia bermaksiat kepada Allah. Ia jatuh kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sore ia berbuat salat, berbuat kebaikan, ia berzikir kepada Allah, ia bertadarruk kepada Allah. Di waktu pagi ternyata ia sudah berubah, ia pun berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sepertinya yang disebut oleh Rasulullah itulah zaman yang kita hidup padanya, di mana maksiat merajalela. Kita lihat sebagai sebagian kaum muslimin menjual agamanya demi untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Seperti yang Rasulullah kabarkan dalam hadis tersebut. Faya akhal Islam, faya ibadallah, selamatkan diri kita. Wallahi selamatkan diri kita, lari dari fitnah. Kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, dengan cara terus kita istiqamah di atas jalan yang hak. Terus minta kepada Allah supaya dikuatkan hati ini di atas agamanya. Karena itulah ya akhwal Islam keselamatan yang paling besar. Keselamatan di akhirat kita dari api neraka. Ibadallah. Maka dari itulah kewajiban kita ya akhi untuk terus menyibukkan diri dengan ilmu dan amal. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.